lagi. Hidup ini harus jadi besar. Ini adalah kebebasan. Ini untuk melayani Tuhan. Dan tiap-tiap dan waktu yang berhabis. Hidup ini besar. Tuhan ialah hidupku. Wah, bila saatnya hidup, tak berdaya lagi. Ini dah benar. Sekolah batas. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Dan tiap-tiap dan waktu dan berhabis. Hidup ini harus jadi benar. Oh Tuhan, padalah hidupku lagi. Mati tua, bila saatnya hati tak berdaya lagi. Ini tak jadi benar. Oh Tuhan, padalah hidupku selagi rumah di rumah. Bila saatnya nanti tak berdaya lagi. Hidup ini berat. Tuhan, padalah hidupku lagi. Mati tua, bila saatnya nanti tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berat. Hidup ini sudah jadi berat. Ya, sudah jadi berat. Ya, salam sahabat ya, bagaimana kabar saudara-saudara hari ini? Saya berdoa saudara-saudara dalam berkat, dalam kasih, dan dalam sukacita Kristus Yesus. Nah, sahabat-sahabat Yesus yang saya kasihi, hari ini saya akan mengajak saudara-saudara untuk berkenalan dengan Pak Thomas. Kenapa? Karena kita akan mendengar bagaimana kesaksian Pak Thomas tentang plasma konvalesen yang dilakukan oleh Pak Thomas bagi orang-orang yang membutuhkannya. Karena itu, sebelum kita mendengar kesaksian Pak Thomas, saya mengingat sabda Tuhan bagi kita semua yang akan kita hayati, kita baca di dalam Filipi 1 ayat 21 sampai dengan 22. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Karena bagiku, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan dalam hati, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
Firman Tuhan ini mengingatkan buat saudara dan saya bagaimana ketika kita hidup, hidup adalah Kristus. Artinya memberi buah. Lalu buah apa yang bisa kita lakukan? Itu artinya bukan hanya buah dalam artian jenis buah-buahan pohon, bukan. Tetapi pekerjaan baik, kelakuan baik, kehidupan yang baik, bermakna berbagi bagi yang lain. Nah, karena itu kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan Pak Thomas saat ini. Mari Pak Thomas, perkenalkan diri Pak Thomas. Mari silakan. Shalom Bapak Ibu warga GKJ Wonosobo. Perkenalkan, nama saya Thomas Runtut Pujiarto. Saya penyintas COVID-19 yang dinyatakan terpapar virus COVID-19 pada tanggal 8 Maret 2021 dan dinyatakan sembuh dengan tes PCR pada tanggal 22 Maret 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing sedikit tentang donor plasma yang pernah saya lakukan. Ya, terima kasih Pak Thomas. Dan mohon dijelaskan bagi kami, mungkin Pak Thomas mengetahui donor plasma itu apa ya Pak? Apa itu donor plasma? Donor plasma adalah metode pengambilan darah plasma dari penyintas COVID-19 yang dapat diberikan sebagai terapi untuk pasien COVID-19 yang sedang dirawat di rumah sakit. Oh ya, ketika melakukan donor, sakit nggak kira-kira? Pada waktu kita donor plasma, kita merasakan sakit atau tidak? Tidak ada gejala ataupun sakit yang kita alami. Cuma saat kita disuntik saja yang kita merasa sakit. Oh ya, terima kasih. Dan siapa yang bisa melakukan donor ini? Apakah ada kriteria tertentu? Monggo. Persyaratan donor plasma. Yang pertama, berat badan lebih dari 55 kg. Yang kedua, diutamakan pria atau laki-laki apabila wanita atau perempuan belum pernah hamil. Yang ketiga, pernah terkonfirmasi COVID-19. Yang keempat, bebas keluhan minimal 14 hari atau dinyatakan sembuh setelah 14 hari. Yang selanjutnya, surat keterangan sembuh dari rumah sakit yang merawat atau puskesmas. Yang keenam, maksimal 3 bulan pasca sembuh COVID-19. Yang ketujuh, tidak menerima transfusi darah selama 3 bulan terakhir. Yang kedelapan, tidak mengkonsumsi obat-obatan pada waktu 3 hari sebelum donor plasma. Oh begitu. Terus, kapan kita bisa melakukan donor plasma konvalesen ini? Kapan kita boleh melakukan donor plasma? Kita boleh melakukan donor plasma setelah dinyatakan sembuh selang 14 hari. Untuk kita yang ada di Provinsi Jawa Tengah, apakah Pak Thomas tahu kira-kira di mana saja kita bisa melakukan donor ini terkait juga dengan alatnya? Siapa saja rumah sakit yang bisa? Monggo. Bapak Ibu, yang saya tahu untuk pelaksanaan donor plasma di Jawa Tengah cuma ada 3 PMI yang mempunyai alat tersebut. Yang pertama yaitu di Kota Semarang, yang kedua di Solo, dan yang ketiga yang terdekat dengan kita yaitu di PMI Banyumas. Oh begitu. Lalu bagaimana caranya? Di proses pengambilan plasma tersebut yang diambil cuma sel darah putihnya. Jadi sel darah merah dipisahkan dengan sel darah putih, baru nanti yang diambil atau dibawa itu yang sel darah putih yang diberikan kepada pasien penderita COVID-19. Apakah ada ketentuan waktu kapan kita bisa melakukan ini atau ada batasan waktunya? Monggo. Ketentuan waktu setelah pasca plasma yang pertama boleh transplant kembali, yaitu 14 hari atau 2 minggu kemudian kita bisa melakukan donor plasma kembali dengan catatan titer atau antibodi dalam tubuh kita masih bagus. Saya melakukan donor plasma sudah 2 kali. Yang pertama untuk pasien orang Sapuran, yang kedua untuk pasien orang Manggisan. Dilaksanakan di PMI Banyumas. Ya, pertanyaan terakhir, mengapa Pak Thomas melakukan itu? Kenapa saya ingin mendonorkan sel darah putih saya atau plasma saya? Yang pertama,
karena saya ingin mengucap syukur pada Tuhan saya diberi kesembuhan. Yang kedua, saya akan menolong pada sesama kita yang terpapar COVID-19 untuk bisa sembuh setelah diberikan atau setelah dimasuki plasma. Bapak Ibu semua warga GKJ Wonosobo, saya berharap pada Bapak Ibu yang pernah terpapar COVID-19, silakan untuk bisa membantu sesama kita, menolong sesama kita untuk mau mendonorkan plasma kita untuk saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19. Kami yakin, kami percaya kita akan diberi kekuatan untuk itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Thomas untuk sharingnya. Bagi kita semua, semoga sahabat-sahabat Yesus juga bisa mengikuti sharing ini dan punya semangat juga untuk berbagi kepada yang lain. Terima kasih, Tuhan memberkati Pak Thomas. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus, inilah kesaksian dari Pak Thomas. Memang pada awalnya ketika kita semua, saudara dan saya mungkin yang pernah terpapar virus ini, pada awalnya kita semua shock. Pada awalnya kita semua sedih. Pada awalnya kita semua takut. Tetapi Tuhan bisa pakai ketakutan, Tuhan bisa pakai peristiwa yang kita alami, Tuhan bisa pakai pengalaman kita terpapar virus ini untuk juga jadi berkat bagi yang lain. Nah, ini yang perlu dicatat ya. Untuk bisa jadi berkat kepada yang lain. Karena itu mari Bapak Ibu yang masih punya waktu untuk bisa berbagi kepada yang lain, plasma darah saudara-saudara dibutuhkan oleh banyak orang. Plasma darah saudara-saudara dibutuhkan oleh teman-teman, saudara, dan keluarga. Karena itu saya, Pendeta Setiaji, menghimbau, mengajak, menyarankan kepada Bapak Ibu semua penyintas COVID-19 untuk bisa berbagi. Mari hidup kita bermakna bagi yang lain. Mari kita pakai hidup kita jadi berkat bagi yang lain. Bukan hanya persoalan materi, tetapi darah saudara berguna untuk menyelamatkan kehidupan banyak orang. Karena itu jangan berhenti untuk berbagi kepada yang lain. Selagi kita bisa, mari kita lakukan ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi mengucap syukur untuk kesaksian Pak Thomas. Sungguh menjadi berkat bagi kami semua. Kami semua kemudian mengerti bagaimana kami harus berbagi, bagaimana kami boleh saling menolong kepada yang lain. Karena itu Tuhan tolonglah kami. Juga saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terinfeksi virus ini. Mari Bapa, Engkau juga yang memberikan berkat kesembuhan dan kesehatan dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang sudah melewati masa-masa kritis kami yang juga sudah sembuh. Mari Bapa, ini menjadi kesempatan bagi kami juga untuk berbagi kepada yang lain. Untuk membagikan plasma darah kami sebagai kesehatan, sebagai bentuk kepedulian untuk menyelamatkan saudara, kerabat, dan teman-teman kami tanpa memandang siapapun mereka. Kami percaya Tuhan memberkati Pak Thomas, juga setiap kami yang Tuhan pakai, Tuhan panggil untuk berbagi kepada yang lain. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Nah, karena itu sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, mari kita tolong semua orang. Tanpa membedakan apapun agamanya, apapun golongannya, siapapun mereka, selama kita bisa menolong mereka, mari kita menolong mereka. Dan ingat, plasma darah saudara berharga bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Karena itu saran saya, Pendeta Setiaji, mengajak saudara-saudara semua untuk bergabung, untuk ikut, untuk membagikan plasma darah saudara untuk keselamatan dan juga kehidupan banyak orang. Karena itu tetap semangat, tetap hidup dalam sukacita, dan jangan lupa mari berbagi bersama dengan yang lain, dan Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Putih.